Ayo ngana nonton weh. Ini podcast perintis, bukan pewaris. Mananya ini? Mana yang nggak nonton lah. Gas lah, gas weh. Masa enggak ya. Iyalah. Apa nih? Cerita apa cerita? Cerita apa cerita? Cerita apa cerita? Cerita kita hari ini tentang ketidakadilan. Orang nggak merasa nggak adil selama hidupmu. Sering kali ya. Wah. Nggak terhitung banyak. Nggak terhitung kan? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Bisa sering. Tapi itu menurut saya ya. Cuman kan biasa kan perasaan kita kan kalau lagi nggak enak sekalipun adil terasa kayak nggak adil. Nah, ya. Kan biasa kayak gitu. Betul. Jadi mungkin kita ada masalah mungkin kita lagi ada pergumulan, sebenarnya itu biasa aja, kayak adil-adil aja sebenarnya. Cuma kayak mood kita nggak bagus, jadi kita merasa memang tidak ada keadilan dalam hidup saya. Nah kalau ngomongin tentang ketidakadilan, pasti sering alami sampai merasa bahwa kayaknya tidak layak untuk mendapatkan keadilan. Sampai separah itu kita mikir, saya pribadi sampai separah itu kayak rasa kayaknya hidupku tidak layak untuk mendapatkan keadilan. Terus kayak merasa orang-orang di dunia ini kayaknya nggak ada yang adil. Mungkin kayak sering sekali dapat kayak gitu ya. Dapat kayak tidak adil dan sebagainya. Sebenarnya ya kembali lagi kita nih sih. Ketika perasaan-perasaan yang kurang enak itu ada, kayak gitu. Tapi kalau kita flashback lagi, kita lihat lagi ketika kita ada posisi yang enak, mungkin kita ada apa yang kita butuh kita miliki hari itu. Jadi orang membuat apapun sama diri kita merasa ya fine aja sih, tidak ada masalah, tidak adil dan sebagainya. Dan ketidakadilan ini juga jadi penyakit kalau dalam dunia rohani, penyakit rohani juga sih. Baik kita orang percaya ya, karena ketika kita ikut Tuhan itu di situ kita akan berhadapkan banyak hal kan, baik dari lingkungan pekerjaan duniawi dan juga dari lingkungan pelayanan kerohanian kita. Kita akan bertemu yang namanya ketidakadilan. Nah, ketika kita dalam pelayanan, pastilah ada ketidakadilan juga yang kita rasakan, sehingga membuat kita mungkin mut-mutan melayani. Saya pernah kalah juga. Kapan terakhir? 2000. Oh ya, Tuhan udah bertobat. 2024. Puji Tuhan sudah bertobat. 2024. Jadi kita dalam pelayanan itu kayak rasa keadil nih. Terus kita rasa kayak saya teman-teman nggak sama, perlakuan harus sama kayak teman yang lain gitu. Mungkin karena saya kurang banyak gitu dalam bidang pelayanan, sehingga teman-teman kayak perlakuannya kayak kurang lagi. Tapi ya kembali lagi, ketika saya merenungkan dalam dunia pelayanan kita mendapatkan ketidakadilan, saya berpikir bahwa itu memang risiko seorang pelayan Tuhan. Terus saya juga berpikir bahwa memang di dunia ini kita mungkin tidak akan mendapatkan keadilan yang tidak gitu. Saya renungkan, saya pikir-pikir, ternyata kita hanya bisa mendapatkan keadilan itu hanya di dalam Tuhan. Sekalipun kita di dunia pelayanan, kan teman-teman kita juga kan masih manusiawi. Kita melayani Tuhan, tapi teman-teman kita juga melayani orang-orang yang masih hidup sama seperti kita di dunia. Jadi pasti ketidakadilan itu kita pasti akan mengalami. Tergantung dari respon kita sih. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketidakadilan dari manapun yang kita dapatkan terjun pada diri kita. Satu hal yang kita renungkan bahwa
kita melayani Tuhan. Itu lakukan dengan tidak adil, apa adil itu di luar dari jangkauan kita. Intinya kita melayani Tuhan. Makanya ketika kita betul-betul melayani Tuhan, sekalipun ketidakadilan itu ada, kita tidak merasa bahwa ini adil. Kenapa adil? Ya, karena kita layani bukan mereka, tapi Tuhan yang kita layani. Jadi itu keadilan yang sesungguhnya. Ketika kita bisa merenungkan, ketika punya pemikiran bahwa kita melayani Tuhan, jadi kita tidak perlu cari keadilan lah, sekalipun tidak ada kita jalan aja. Itu sih menurut saya. Nggak menarik sih. Tidak. Kalau menurut saudara gimana? Iya. Apakah saudara pernah juga mengalami hal yang sama seperti aku, atau saudara sudah mendapatkan keadilan yang cukup banyak dalam hidup? Of course. Tentu saja. Tentu saja saya juga pernah merasa tidak mendapatkan keadilan. Iya. Merasa ya. Iya. Kadang perasaan itu kan belum tentu benar ya. Makanya tadi yang bilang, kalau menurut kita itu gak enak, orang buat adil kadang kita rasa gak adil. Iya. Ya, tapi balik lagi sih, kalau menurut aku pengertian ketidakadilan itu seperti apa dulu? Iya kan? Kalau itu kan perlu kita pahami juga. Pengertian dalam pengertian umumnya, ketika kita merasa tidak adil, ketika kita diperlakukan tidak sama. Ya. Padahal keadilan itu nggak harus sama. Betul. Iya kan? Kalau dalam apa ya? Kalau dalam dunia pelayanan seperti itu. Iya. Supaya juga pengertian umum ini boleh belajar, iya kan? Supaya orang-orang nggak menanamkan mindset pengertian yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau pengertian umumnya ketidakadilan, tadi kan aku udah bilang, orang umum memiliki pengertian ketidakadilan bahwa tidak diperlakukan tidak sama, maka mereka merasa tidak adil, ya kan? Padahal keadilan yang sesungguhnya adalah beda tapi apa ya, tidak serupa tapi tetap ini mendapatkan sesuatu gitu. Nah, aku kasih contoh yang paling sederhana itu kayak misalnya ada seorang bapak memiliki 2 anak ya. Anak pertama dikasih misalnya permen, lollipop. Anak kedua dikasih snack, coklatos. Beda toh? Yeah. Apakah bapaknya adil atau tidak? Menurut saya adil. Tapi kadang-kala kita menjadi anak yang mungkin aja anak yang pertama pengennya coklatos, jadi ngerasa tidak adil. Atau anak yang kedua pengennya lollipop, permen lollipop, jadi merasa tidak adil. Padahal keduanya mendapatkan hal yang mendapatkan sesuatu yang sama-sama mendapatkan sesuatu, pemberian gitu. Nah itu tadi, banyak orang umum ketika kita merasa di posisi itu kita merasa tidak adil. Kita tidak mendapatkan hal yang sama. Betul, mendapatkan sesuatu yang sama. Jadi balik lagi, ketika pengertiannya udah salah, kita akan berlarut dalam perasaan ketidakadilan. Benar nggak? Akhirnya kan kita kecewa juga bisa kecewa juga sama perlakuan orang terhadap kita. Bahkan lebih daripada itu, sebagai anak Tuhan kita bisa kecewa sama Tuhan. Betul. Iya kan? Nah, jadi kita lebih kecil lagi, kita berbicara lebih kecil lagi di lingkup gereja. Iya. Ketika kita tidak mendapatkan kepercayaan melayani, aduh aku loh udah sering datang hadir, kok nggak pelayanan itu loh, baru seminggu teman aku datang udah pelayanan aja dia. Nah, merasa nggak adil gitu loh. Kita merasa kok pendetanya, kok gembala kita nggak adil ya. Iya kan? Tapi tentunya itu adil. Gembala tahu waktu yang tepat untuk memberikan kita kepercayaan. Betul ya? Nah, sama halnya seperti Tuhan memberikan sesuatu yang baik untuk kita terima ketika kita udah siap. Sesuai kapasitas kita ya. Betul, sesuai kapasitas kita. Jadi adil tidak adil hanyalah persepsi kita sendiri. Iya kan? Di hadapan Tuhan
keadilan Tuhan itu 1+1 nggak harus 2. Nggak harus 2 kan? Iya. Yeah. Keadilan Tuhan tuh 1+1 ya kau tetap satu. Gitu loh. Nggak ada yang 2 atau 3, 4 atau 5 enggak. 1 cuman bisa berbeda. Iya, bisa berbeda. Gitu loh. Mungkin dari takaran, porsi ya. Iya. Tuhan itu berbeda. Tapi tetap adil itu. Kalau kita lihat yang di dalam Alkitab yang talenta itu ada 5 orang kan? Tiga. Oh 3 orang ya. Yang 1 dapat 1 talenta. Ya, 1. Yang 2 dapat 2. 5 orang nggak sih? Yang 1 dapat 5 kalau nggak salah. Oh yang 1 dapat 5. Terus itu kan keadilan Tuhan ya. Iya. Karena Tuhan kasih sesuai dengan kapasitas mereka. Tapi balik lagi, kitanya harusnya melakukan itu dengan tanggung jawab, ya, dengan kesungguhan hati gitu. Ketika kita dipercayakan, wis lah, nggak usah lah urusin orang lain, nggak usah lah ngeliatin hidup orang lain. Nah ini problemnya. Problemnya ketika kita merasa tidak adil, kita membandingkan diri dengan orang lain. Ternyata problem isusnya di situ. Nggak yang lain. Ternyata ketika kita memiliki perasaan membandingkan, melihat orang lain, fix itu ketidakadilan akan kita rasakan. Nah, akan muncul gitu ya. Betul. Iya, menurut aku keadilan itu ketika kita merasa cukup. Ya. Merasa cukup atas apa yang kita dapatkan, kita jalani hari ini. Rasa syukur. Maka kita akan penuh dengan hati yang oke, Tuhan, Engkau adil, Engkau baik, ya gitu sih kalau menurut aku. Jadi kalau kita lihat dari orang-orang yang dikandung Tuhan kalian tadi, seperti yang kau bilang tadi, ketika muncul di pemikiran kita, kok dia dikasih 1, ada 3, ada 5, kenapa cuma 1 gitu? Iya. Kita hanya fokusnya di situ. Kita nggak fokus bahwa Tuhan kasih kita 1 ini sesuai kapasitas kita, jadi kita Tuhan kasih 1, mungkin kau bisa mengelola 1, kita kasih 5 karena dia bisa mengelola. Iya. Jadi sudah adil kan? Iya. Tidak ada ketidakadilan sebenarnya kalau kita pikirkan seperti itu. Dan memang pada kenyataannya harus seperti itu ya, teman-teman, biar kita tidak merasakan ketidakadilan itu. Betul. Jadi itu ya. Iya. Kalau misalnya kan ketidakadilan. Ada closing? Ya, closing statement dulu dari saudara. Saya lagi. Jadi ketidakadilan itu muncul ketika kita membandingkan apa yang kita dapatkan dan yang didapat oleh orang lain. Jadi itu bisa muncul. Jadi kalau mau kita merasakan keadilan itu, apa yang Tuhan sudah kasih buat kita tidak boleh dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Karena itu Tuhan sudah takar, sudah porsi, sesuai porsinya kita masing-masing. Oke, Tuhan berkati ya. Oke, sampai di sini podcast kami. Bye bye, see you and God bless you. God bless you.